Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu Mira Marida. Hari ini kita akan lanjut pembelajarannya, yaitu tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Sub tema 2 pembelajaran ketiga. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Oke, buka bukunya halaman 63. Tampak nanti ada sebuah gambar, ada gambar kerja bakti. Kita baca sama-sama bacaannya ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Oke. Setelah bermusyawarah, para warga mendapatkan sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayuran. Selanjutnya, sampah-sampah dapat membusuk itu akan menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanamannya. Oke. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya kalian jawab pertanyaannya ya, nanti ada di buku pendamping. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kotrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Nah, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Ayo, siapa yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban? Berarti dia adalah termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang pertama sekarang kita belajar tentang hak sebagai warga masyarakat. Apa itu hak? Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk-bentuk hak warga masyarakat seperti mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, terus menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama,
bebas berpendapat dan berorganisasi. Terus berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Oke. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa itu kewajiban, Nak? Oke. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa-apa saja bentuk kewajiban warga masyarakat? Oke. Yang pertama adalah apa? Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Oke, selanjutnya jenis usaha ekonomi. Oke, jenis usaha ekonomi ada dua, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Oke. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Oke. Usaha ekonomi ini biasanya modalnya terbatas dan biasa dikelola secara sederhana. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama yaitu apa? Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, usaha industri kecil. Oke. Nah, yang pertama yaitu usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan misalnya lahan persawahan, misalnya tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan juga sedang. Contoh pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Oke. Yang ketiga yaitu usaha umum, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contoh usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Nah, selanjutnya yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan maupun industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Seperti firma, yaitu yang kedua Persekutuan Komanditer atau SIP,
perseroan terbatas atau PT, terus badan usaha milik negara atau BUMN, terus koperasi. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Tugasnya di buku pendamping halaman 19 dan 20. Terima kasih, sampai jumpa.